Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita sekali lagi kembali bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali, melakukan kajian-kajian yang mudah-mudahan akan menjadi manfaat dan berkah, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, sehingga kita ini senantiasa berada di atas jalan yang diridhoinya sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kita memasuki program Cangkir Tasawuf episode yang ke-102. Kita akan melanjutkan kajian kita seputar ketauhidan, dikaitkan dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di sekitar kita, dan lebih khusus lagi terkait dengan hal-hal yang kita bahas, tema-tema yang sedang kita bahas di dalam 2 program yang lainnya. Sebagaimana Anda ketahui, kita punya 3 program di dalam channel ini. Yang pertama adalah Cangkir Tasawuf yang sekarang kita berada ini. Kemudian ada lagi Islam Futuristik, dan yang ketiga adalah Jejak Langkah. Nah, kita berharap dengan 3 program itu kita bisa memiliki beberapa sudut pandang terhadap ajaran Al-Quran, ajaran Islam yang luar biasa ini, dan supaya kita ini memiliki sudut pandang yang kaya, ya, kaya dengan sudut pandang, sehingga kita tidak menjadi fanatik di dalam beragama, tetapi menjadi lebih proporsional seperti yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim itu. Hari ini saya akan mencoba mengangkat satu tema yang banyak ditanyakan, ya, dipertanyakan oleh kawan-kawan kita di dalam forum. Terkait dengan kita sedang membahas Adam nih dan Hawa, segala peristiwa yang terkait dengan penciptaannya. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa tidak semua hal itu bisa dijelaskan. Apalagi yang terkait dengan hal-hal gaib, atau apalagi yang terkait dengan mukjizat. Kalau Allah menghendaki, maka semua itu bisa terjadi. Ya, itu ungkapan-ungkapan yang sering muncul di forum kita, dan karena itu saya merasa perlu untuk kita melakukan kajiannya supaya kita paham dan proporsional di dalam memahami ungkapan-ungkapan itu. Jangan sampai kita ini malah terjebak, ya. Kemudian kita ini malah tidak melakukan atau mendapatkan hikmah dari dalam Al-Quran, tetapi membatasi diri sendiri. Ya, fanatik dalam arti kita mengungkung diri sendiri, ya, pikirannya tidak terbuka sehingga jumud, stagnan di dalam berpikir, sehingga umat Islam ini mengalami ketertinggalan di semua lini kehidupannya. Padahal kalau kita lihat kenapa dulu Islam itu bisa mencapai zaman keemasannya, dikarenakan banyak muncul para pemikir, ya, pemikir-pemikir yang tidak stagnan, yang tidak ikut-ikutan, tetapi mereka kritis melakukan kajian-kajian selama itu masih berada di dalam koridor Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, Al-Quran membimbing kita. Kita sudah banyak bicara tentang ini di episode-episode yang lain, bahwa Al-Quran itu memiliki metodologi yang harus kita jalankan. Yang kalau itu kita jalankan, maka kita ini akan menjadi umat yang hebat, umat teladan, umat yang maju dalam segala lini kehidupannya. Di dalam bidang teknologi, sains, ekonomi, ya segala macam ilmu pengetahuan, dan kemudian segala macam lini kehidupan kita akan menjadi maju. Kalau kita mengikuti cara Al-Quran. Karena itu saya sangat mendorongkan ini kepada kita semua. Ayo kita kaji Al-Quran yang petunjuk ini.
Quran itu adalah petunjuk kehidupan kita dan harus kita fahamkan dengan pikiran yang terbuka yang kata Al-Quran wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Ya, oke, ini harus selalu kita ingatkan kepada kita semua. Karena itu hari ini kita akan mencoba mengangkat satu tema yang seakan-akan itu tidak bisa dijelaskan, tetapi sesungguhnya kalau kita mengacu kepada Al-Quran, maka hal itu mestinya bisa dijelaskan. Terkait dengan mukjizat, ya. Banyak di antara kita berpikir bahwa hal-hal yang gaib termasuk mukjizat itu ya disebut hal gaib katanya. Padahal kalau gaib itu kan tidak kelihatan, tidak bisa diindra dengan mata. Tetapi sebagian besar mukjizat itu justru kita saksikan dalam kehidupan kita, atau setidak-tidaknya di zaman Rasulullah yang punya mukjizat itu hidup, beliau menampakkan justru mukjizatnya itu kepada semua orang sebagai bukti bahwa beliau adalah utusan Allah, bahwa beliau adalah Rasul Allah. Nah, masalahnya apakah mukjizat itu bisa dijelaskan apa tidak? Nah, tema kajian kita kali ini justru mengambil ya judul semua mukjizat itu akan bisa dijelaskan. Ini seakan-akan menabrak pemikiran yang selama ini bahkan digambarkan terlalu terlalu maju katanya. Kalau orang Jawa bilang kemajon katanya. Terlalu maju, tinggi hati. Bukan. Ini bukan soal tinggi hati, tetapi adalah soal apakah Al-Quran itu menjelaskan kepada kita apa enggak. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya tidak ada peristiwa yang tidak bisa dijelaskan itu di alam semesta ini. Tidak ada. Semua peristiwa itu akan bisa dijelaskan pada waktunya. Kenapa? Karena yang tidak bisa dijelaskan itu cuma Allah, zat Allah, ya segala macam sifat-sifat Allah itu yang tidak bisa dijelaskan secara utuh, secara keseluruhan. Kenapa? Dikarenakan Allah itu maha, ya, maha hebat, maha tinggi, maha besar, maha bijaksana, maha berilmu, maha segala-galanya. Kalau dalam matematika itu digambarkan sebagai angka yang tidak berhingga. Angka tidak berhingga itu ya nggak kebayang, namanya saja tidak berhingga. Berapa? Ya tidak kebayang, tidak ada batasnya. Itu bisa digunakan untuk menggambarkan, ya, sekedar membuat analogi tentang sifat mahanya Allah. Tetapi angka tak berhingga, ya, itu kan bisa didekati dengan pemahaman yang bertingkat. Misalnya nih, kalau anak SD itu tahunya cuma angka 1000, ya dia memang pemahamannya di level angka 1000. Berbeda dengan anak SMP yang pemahamannya mungkin sampai angka 1 juta. Beda lagi dengan anak SMA yang mungkin 1 miliar. Beda lagi dengan perkuliahan yang mungkin sudah 1 triliun. Tetapi semua itu tidak pernah mencapai angka tak berhingga. Namun demikian, setiap level itu memiliki kemampuan untuk memahami seiring dengan level yang dia berada di situ. Anak SD sampai 1000 kalau disuruh mempelajari sampai 1 juta ya dia nggak paham. Kemudian dia mengatakan bahwa itu nggak bisa dijelaskan katanya. Loh bukan. Pada orang yang levelnya sudah mencapai itu, dia akan bisa menjelaskan tentang angka 1 juta. Kalau baru SD levelnya ya bisanya cuma ribuan, tapi kalau sudah SMP ya jutaan, kemudian miliaran, kemudian triliunan. Tetapi tidak akan pernah bisa menjelaskan tak berhingga. Nah, kurang lebih begitulah ya analoginya untuk menggambarkan Allah. Allah itu bisa dijelaskan dalam konteks akal kita sampai di mana? Keterbatasan akal kita ya, atau kapasitas kemampuan akal kita. Apakah SD, apakah SMP, apakah SMA, atau kuliah, atau doktoral, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu kita ini tidak berhak mengklaim atau mengukur ya orang lain dengan diri kita. Ya pasti salah. Anak SD mengukur mahasiswa, ya nggak bisa. Kenapa? Kemampuannya cuma 1000. Di perkuliahan sudah 1 triliun misalnya begitu.
Ya, tetapi semua itu bisa melakukan proses pendekatan dengan menggunakan kemampuan akalnya, pengetahuan keilmuannya, ya, pengalamannya, experience-nya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ini perlu saya jelaskan bahwa sesungguhnya yang tidak bisa dijelaskan dalam arti yang sepenuhnya itu cuman Allah saja. Yang oleh Al-Qur'an digambarkan sebagai dengan ungkapan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apapun yang kamu memiliki pemahaman tentangnya. Kenapa? Karena keterbatasan akal kita. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh menggunakan akal. Tetap harus gunakan akal. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Ya, jadi ini poin satu. Poin yang kedua, selain Allah, artinya makhluk yang diciptakan, itu bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan, karena memang Allah menciptakan dengan spesifikasi tertentu. Akan bisa dijelaskan pada waktunya, ya, sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan kecerdasan kita, sesuai dengan data-data ilmiah, data-data empirik dan seterusnya. Kalau untuk memahami Allah kita ketemu di angka tak berhingga yang kemudian tidak bisa dijelaskan, tetapi kalau makhluk itu nggak ada yang tak berhingga. Makhluk itu berhingga semua. Besarnya berhingga, umurnya berhingga, ya, energinya berhingga, materinya berhingga, informasinya semua berhingga. Karena itu akan bisa dijelaskan pada waktunya. Kalau kita bicara tentang mukjizat, itu sebetulnya bukan bicara tentang Allah. Mukjizat itu adalah bicara tentang kemampuan yang diberikan Allah kepada seorang manusia yang istimewa. Misalnya kepada Rasul. Ya. Apakah itu tidak berhingga? Oh, berhingga. Mukjizatnya Nabi Sulaiman, mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Ibrahim. Itu semua adalah makhluk. Bukan Allah, karena itu pasti akan bisa dijelaskan. Kapan? Ya pada waktunya. Mungkin semua belum bisa dijelaskan pada saat ini, tetapi semua itu pada waktunya akan bisa dijelaskan. Nah, seringkali kita kemudian berlindung kepada ungkapan yang kemarin sudah kita bahas di episode yang sebelumnya. Kalau Allah menghendaki, gitu ya, semua itu bisa terjadi. Nah, ini juga tidak benar ini, ungkapan seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kehendak Allah itu yang mana. Kehendak Allah itu baru diketahui melalui dua hal. Yang pertama, ketika kehendaknya itu diberitakan di dalam Al-Quran. Maka kita menjadi tahu kehendak Allah itu adalah menciptakan jagat raya dengan segala isinya. Kehendaknya itu adalah menjadikan galaksi-galaksi, menjadikan tata surya, menjadikan planet, menjadikan tanaman, menjadikan hewan, menjadikan manusia, dan seterusnya dengan segala peristiwanya. Kita baru tahu kehendak Allah ketika itu diberitakan di dalam Al-Quran. Jadi, jangan sampai kita ini menebak-nebak dan kemudian digeneralisir, ya, mengatakan kalau Allah menghendaki kan bisa saja semua terjadi. Bumi kotak kayak gitu ya, besi itu cair bukan berbentuk padat gitu ya dalam kondisi normal atau segala macam, ya bisa saja kalau Allah menghendaki, tetapi kan itu tidak diberitakan oleh Al-Quran. Dan yang kedua, tidak terjadi di dalam peristiwa di sekitar kita. Jadi dua hal ini yang jadi pegangan kita, apakah sesuatu itu dikehendaki Allah ataukah tidak? Yang pertama, diinformasikan di dalam Al-Quran, ya, dalam firman-Nya, dan yang kedua, peristiwanya terjadi di sekitar kita. Nah, ketika dua hal ini terjadi, maka kita bisa mengatakan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Termasuk tentang penciptaan manusia yang sedang hangat kita bicarakan di Islam futuristik terkait dengan Nabi Adam, Hawa, dan anak-anak keturunannya. Atau yang nanti akan kita lanjutkan setelah serial Adam, kita akan bicara tentang mukjizat. Ya, kita akan mencoba mengkaji bagaimana menjelaskan, ya, mukjizat itu terjadi dalam sudut pandang ilmiah.
Insya Allah bisa dijelaskan, meskipun mungkin belum semua bisa dijelaskan, tetapi sudah banyak yang bisa dijelaskan, bahkan bisa ditiru oleh manusia. Nah, terkait dengan yang diberitakan oleh Al-Quran, itu Al-Quran sendiri yang memberikan informasi bahwa semua yang diberitakan oleh Al-Quran ini bakal terjadi ke masa depan. Memang berangsur-angsur, bahkan sejak dulu, termasuk di zaman Nabi Muhammad, itu berangsur-angsur. Sampai hari kiamat, semuanya akan terungkap. Apa yang diberitakan oleh Al-Quran itu bakal terungkap. Dan ini Allah yang memberitakannya. Misalnya di dalam surat Shad ayat 87 dan 88. In huwa illa dzikrul lil alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan, pelajaran bagi semesta alam. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran itu setelah beberapa waktu lagi ke masa depan. Jadi sangat jelas Al-Quran memberikan informasi kepada kita bahwa semua yang diberitakan Al-Quran ini akan terbukti kebenarannya ke masa depan. Termasuk hal-hal yang sekarang dianggap gaib. Kemudian mukjizat-mukjizat yang katanya tidak bisa dijelaskan. Semuanya itu akan bisa dijelaskan dan kemudian terbukti bahwa hal semacam itu bisa terjadi ketika Allah menghendaki. Nah, begitu. Jadi kita baru boleh mengatakan Allah menghendaki ketika semua itu sudah terbukti terjadi di sekitar kita, atau kalau belum terbukti sudah difirmankan oleh Allah, diberitakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Nah, Allah sendiri yang mengatakan bahwa kalian akan melihat bukti kebenaran berita Al-Quran ini ke masa depan. Nah, selain itu Al-Quran juga memberikan dorongan kepada kita, ya, untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber pelajaran. Ini berulang kali Allah memotivasi kita untuk mempelajari Al-Quran, bahkan dengan menggunakan kata Al-Quran ini sudah dimudahkan untuk jadi pelajaran. Siapa yang mau mengambil pelajaran dari kitab suci ini? Nah, itu difirmankan Allah sebanyak 4 kali diulang-ulang dengan kata yang sama di dalam surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40. Nah, Allah berfirman begini di dalam surat itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mau memikirkannya? Jadi ayat ini dengan sangat jelas memberikan dorongan kepada kita supaya kita ini belajar mempelajari isi Al-Quran. Karena di dalamnya terkandung banyak hikmah dan pelajaran buat kita. Kadang-kadang orang itu merasa enggan atau takut ya untuk belajar, katanya susah, ini sulit, syaratnya sekian banyak. Enggak, itu kan kata orang. Kata Al-Quran, kata Allah enggak. Al-Quran ini mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu menggunakan 2 kata penegas ya. Walaqad, laqad, sungguh, benar-benar. Yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah telah memudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran, ya, untuk kajian, bahkan untuk dihafal. Lidzikri itu bisa bermakna mudah diingat, mudah dikaji, mudah dipelajari, asal kita mau. Makanya kalimat berikutnya, ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran dari dalamnya? Adakah yang mau memikirkannya? Adakah yang mau mengkajinya? Karena meskipun sudah dimudahkan, kalau tidak mau gitu ya percuma saja. Sebetulnya sulit itu kan nggak ada ya. Kata sulit itu nggak ada. Yang ada itu kan nggak mau. Kalau kita mau, ya pasti bisa dipelajari. Sulit itu relatif. Bagi saya sulit, bagi Anda mungkin mudah. Atau bagi Anda sulit, bagi saya mudah. Itu relatif. Ketika kita ini memiliki kemauan yang kuat untuk mempelajarinya, maka semua itu dimudahkan oleh Allah. Ya, jadi berkali-kali Allah mengatakan Quran ini peringatan atau Quran ini pelajaran, ya. Quran ini adalah
mengandung banyak hikmah berkali-kali. Maukah atau adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, maka kita ini disindir oleh Allah. Ayo kita jadikan Quran sebagai kajian. Nah, ini yang kita lakukan di channel ini. Terus saya melakukan kajian terhadap Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Karena ini jaminannya luar biasa dari Allah. Kalau kita memahami Al-Quran dengan baik dan kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin. Oke ya, sahabat sekalian. Jadi poin yang kedua adalah Quran ini pelajaran dan kita harus mengambil pelajaran dari dalamnya. Nah, yang ketiga, Quran ini juga petunjuk. Petunjuk itu artinya Allah sedang membimbing kita dengan petunjuk itu supaya mendapat ilmu, mendapat kefahaman dari dalam Al-Quran. Karena itu, Quran itu pasti bisa dipahami. Pasti bisa dipahami bagi orang yang mau mengambil pelajaran dari dalamnya. Kenapa? Karena kitab ini diturunkan sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an hudal linnas sebagai petunjuk buat manusia. Jadi Quran diturunkan sebagai petunjuk. Nah, sebagai petunjuk pasti bisa dipahami. Kalau ada petunjuk nggak bisa dipahami, wah salah itu. Petunjuk ya pasti bisa dipahami. Apalagi yang membuat petunjuk adalah Allah yang maha berilmu, maha bijaksana. Pasti Quran ini didesain untuk bisa dipahami. Jadi jangan khawatir untuk mempelajari Al-Quran. Poin pentingnya adalah fahal mim mudzakir. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari dalamnya sambil minta petunjuk kepada Allah. Maka kalau kita melakukan itu pasti kita mendapatkan petunjuk dari Allah karena ini firman-Nya Dia. Yang paling paham tentang Al-Quran ya Allah. Kepada siapa Dia akan mengajarkan? Ya kepada orang yang mau belajar kepadanya. Alamal insana malam ya'lam, gitu ya, sejak wahyu pertama. Allah sendiri akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak dipahaminya. Oke ya, sahabat sekalian, jadi ini poin penting bahwa Al-Quran itu pasti akan bisa dipahami karena memang ini kitab petunjuk. Dan yang kedua, kebenaran isi Al-Quran itu akan terbukti ke masa depan. Jadi mukjizat pun itu akan terbukti kebenarannya ke masa depan, bisa dipahami, bisa pada waktunya. Bahkan sebagian mukjizat itu sudah bisa ditiru. Ya, saya kasih contoh sederhana. Mukjizatnya Nabi Sulaiman. Apa? Di antaranya adalah menguasai bahasa binatang. Pada waktu itu orang tidak takjub dengan Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang. Sekarang apakah manusia bisa bicara dengan binatang? Ya yang mau belajar bisa. Anda bisa melihat pawang-pawang binatang ya, misalnya di taman safari atau di pertunjukan sirkus dan sebagainya, mereka itu menguasai bahasa binatang. Bisa bicara dengan anjingnya, bisa bicara dengan lumba-lumba, bisa bicara dengan burung, ya, dengan macan, dengan gajah disuruh. Kenapa? Karena mereka mengetahui atau memahami bahasanya, bahasa binatang itu. Bahkan secara teknologi ini akan bisa ditiru ke masa depan. Akan ada software, ya, tidak lama lagi akan muncul software bahasa binatang. Ya, jadi gadgetnya itu nanti dikalungkan pada binatangnya, misalnya katakanlah punya peliharaan kucing. Nah, kemudian dibikinlah di situ translasi, ya, terjemahan dari bahasa kucing ke dalam bahasa manusia. Wah, sekarang sudah maju sekali kalau Anda lihat Google Translate itu. Bahasa apa saja itu bisa diterjemahkan dengan baik sekarang, semakin baik. Jadi tidak ada kendala lagi dengan bahasa itu. Tidak menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Nggak masalah sekarang. Kita tetap bisa memahami substansinya atau memahami esensinya dari masalah itu dengan menerjemahkan. Nah, termasuk bahasa binatang. Dulu mukjizat yang tidak ada yang bisa melakukannya, tetapi
ke masa depan semakin bisa dijelaskan apa sih bahasa binatang itu, apakah kita bisa mempelajarinya dan menirunya? Bisa. Satu. Ya. Yang kedua, mukjizat Nabi Sulaiman yang lain apa? Misalnya metalurgi, ya, teknologi metalurgi. Bisa bikin peralatan perang dari besi atau perunggu atau segala macam ya yang terkait dengan metalurgi dalam bentuk industri. Apa sih itu? Sudah bisa dijelaskan. Apakah sudah bisa ditiru? Bisa. Sekarang sudah ada industri metalurgi membuat peralatan rumah tangga, peralatan perang apa segala macam dari bahan besi sudah bisa dilakukan. Apalagi contoh yang lain, misalnya Nabi Sulaiman memiliki kendaraan yang bertenaga angin, ya, yang digambarkan oleh Al-Quran. Kendaraannya itu memiliki kecepatan yang setara dengan perjalanan di 1 bulan. Perjalanan di pagi hari atau sore hari setara dengan perjalanan 1 bulan. Artinya kecepatannya tinggi dengan menggunakan teknologi angin. Apakah bisa dilakukan? Difahami? Bisa. Sudah bisa difahami, ada ilmunya, aeronautika, sudah bisa dijadikan dalam bentuk pesawat-pesawat terbang dan sebagainya yang menggunakan kekuatan angin. Jadi sahabat sekalian, dalam kesempatan ini saya cuma ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana cara kita berpikir, ya. Pola pikir ini sangat penting supaya umat Islam ini menjadi masyarakat atau umat yang maju. Jangan terkungkung oleh pikirannya sendiri. Terkungkung oleh pikirannya sendiri itu termasuk mengatakan kalau Allah menghendaki, itu kan bisa saja terjadi. Itu terkungkung oleh pikirannya sendiri. Padahal Allah belum menginformasikan di dalam Al-Quran dan tidak ada peristiwa empiriknya di sekitar kita. Oke ya sahabat sekalian, jadi dalam kesempatan ini saya ingin menunjukkan pola pikir secara mendasar. Bagaimana sih sebagai umat Islam ini kita berpikir secara proporsional. Jangan fanatik dalam arti terkungkung oleh pikirannya sendiri, oleh kelompoknya sendiri, kemudian oleh pemikiran-pemikiran yang lalu katanya pasti selalu lebih benar dari pemikiran sekarang. Oh belum tentu. Orang dulu lebih baik dari orang sekarang. Oh ya belum tentu. Yang baik ya baik, tapi yang jahat juga jahat. Yang pinter, tapi yang tidak pinter juga tidak pinter. Ya, jadi itu relatif saja. Yang bisa dijamin, ya, yang dijamin oleh Allah itu adalah satu Al-Quran, yang kedua adalah Rasulullah. Ya, itu dijamin. Tetapi selebihnya dari beliau itu memiliki relativitas, bisa salah, bisa benar, ya, bisa hebat, maksudnya benar pemikirannya, tetapi juga bisa keliru dan sebagainya. Itu biasa saja, dan karena itu di dalam Al-Quran digambarkan tentang hierarki pemikiran, metodologi cara mengambil kesimpulan. Itu harus benar. Ya, jadi ini poin penting yang ingin saya sampaikan sebelum nanti kita membahas lebih detail tentang bagaimana sih mukjizat ya para nabi itu difahami dan kemudian bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena semua itu ternyata berada di dalam sunatullah. Apa itu sunatullah? Sunatullah itu hukum, ya, hukum alam, hukum ciptaan. Seluruh peristiwa yang terjadi di alam semesta, di jagat raya ini terikat oleh hukum alam, terikat oleh sunatullah. Ya, ruang, waktu, materi, energi, informasi, semuanya ada di dalam situ. Dan sunatullah itu tidak berubah. Tidak berubah dari zaman dulu sampai nanti hari kiamat, sunatullah itu ya tetap begitu. Itu difirmankan Allah di dalam surat Fat ayat 23. Sunnatallahil lati qad khalat min qabl wa lam tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan dalam sunatullah itu. Jadi sunatullah itu hukum alam, hukum makhluk, hukum peristiwa yang ditetapkan oleh Allah sejak dulu sampai nanti, dan tidak ada sebuah peristiwa pun yang keluar dari sunatullah termasuk mukjizat. Mukjizat itu di dalam sunatullah, bukan di luar sunatullah. Ada yang mengatakan itu kan di luar sunatullah. Loh, kalau di luar sunatullah berarti tidak dalam kendali Allah.
Sunatullah itu artinya cara kerja Allah, mekanisme yang diciptakan Allah di alam semesta. Kalau ada sesuatu peristiwa di luar sunatullah, maka berarti tidak di dalam kendali Allah. Yaitu salah dalam berpikir, ya salah mispersepsi. Sunatullah itu artinya cara kerja Allah. Semuanya termasuk mukjizat dan hal-hal yang belum kita pahami, sesungguhnya semua itu berada di dalam sunatullah, di dalam cara kerja Allah. Dan semuanya bakal bisa dipahami, semuanya bakal terbukti ke masa depan seperti yang diberitakan oleh Al-Quran Al-Karim. Oke, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan memberikan gambaran yang lebih gamblang tentang bagaimana kita ini menyikapi berbagai macam informasi dari dalam Al-Quran supaya menjadi hikmah dalam kehidupan kita, bermanfaat, membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.